online sharing kita hari Minggu ini, sebelumnya kita pastiin dulu kita udah mempersiapkan Alkitab dan juga untuk HP-nya mungkin bisa di silent. Ya. Sebelumnya kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik dan kakak-kakak, untuk mulai online sharing kita pagi ini, kita pertama nyanyi lagu dulu dari KMM 2, itu Bapa di Sorga Mengasihiku. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, untuk memulai online sharing ini kita berdoa dulu sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali di pagi yang indah ini telah Engkau berikan kami kesempatan untuk berkumpul melalui virtual untuk mengikuti online sharing Berkat PT pagi ini ya Bapak. Kami semua berkumpul di sini hendak memuji dan mendengarkan firman-Mu. Mohon Engkau persiapkan kami masing-masing, hati kami maupun teman-teman kami yang mungkin nanti akan join, supaya kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Ampunkan kami atas kesalahan kami, dan mohon Engkau yang memimpin jalannya online sharing ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita nyanyi satu lagu lagi dari KMM 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Yuk, kita nyanyi sama-sama. 1, 2. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ya, selamat siang adik-adik dan kakak layan semua. Kita mau mulai memahami dan membaca firman pada siang hari ini. Sebelumnya kita buka dulu ya. Adik-adik dan kakak layan bisa buka dari pembacaan kita pada siang hari ini dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5. Ayat yang ke-26 sampai ke-33. Oke. Biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini Engkau memimpin kami untuk tiba pada pembacaan firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan dengan adik-adik layan dan kakak layan yang berada pada virtual ini ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami dapat memahami dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Untuk pembacaannya, Kavi aja ya yang baca ya. Adik-adik dan kakak layan bisa melihat di Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai yang ke-33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut, kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Oke. Sesuai tema yang diberikan di Sabda Bina Taruna, yaitu Allah yang terutama. Ya. Kalau adik-adik dan kakak layan lihat pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini, berbicara tentang rasul-rasul yang memberitakan Injil. Ya. Kalau ditanya, pasti memberitakan Injil itu adalah tugas kita, tugas semua ya, baik adik layan maupun kakak layan. Jadi bukan kakak layan aja, adik-adik juga itu mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Kemarin kan kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, ditutup dengan amanat agungnya Tuhan Yesus kan, yang dari Matius itu. Ya, bahwa kita semua harus memberitakan Injil kepada semua orang, ya. Jadi bukan orang-orang dekat kita aja, tapi semua orang. Nah, hari ini secara khusus kita mau bahas tentang tema kita, Allah yang terutama, dan hubungannya kita sebagai taruna-taruni GPIB Silo. Nah, kalau kita bicara ya tentang dulu rasul yang memberitakan Injil ya. 12 rasul yang terpilih ya, 12 murid Yesus ya. Kalau bicara di Kisah Para Rasul itu kan latar belakangnya itu adalah turunnya Roh Kudus ke murid-muridnya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, yaitu mereka sebut sebagai rasul gitu. Nah, sebenarnya sekarang ini kita nih ya, taruna-taruni Silo gitu ya, GPIB lah ya, kakak layan dan adik-adik layan, sebenarnya kita itu siapa sih? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang taruna, ya sama seperti rasul-rasul juga gitu. Taruna itu adalah pengikut Yesus dan dipilih oleh Yesus. Gitu. Jadi kita ini udah dipilih juga sama seperti rasul-rasul yang ada di Kisah Para Rasul ini gitu. Bahwa kita ini dipilih oleh Yesus. Nah, kita ini juga adalah pengikut Yesus gitu. Jadi kalau yang namanya pengikut Yesus, dipilih Yesus, otomatis nih ya, secara otomatis tugas kita satu di dunia yaitu memberitakan Injil.
Ya, Injil itu apa sih gitu ya? Bukan dalam arti yang kalau kita udah denger ya, oh memberitakan Injil berarti kita harus berkhotbah nih ke teman-teman yang lain. Enggak harus gitu. Injil itu adalah kabar sukacita. Jadi melalui hidup kita, melalui perkataan kita yang positif, kita sudah memberitakan Injil kepada semua orang. Gitu. Dan yang terakhir, taruna itu adalah orang Kristen. Nah, kalau dibilang orang Kristen pasti punya tanggung jawab yang memang mungkin gitu ya, mungkin itu nggak mudah gitu. Kita itu orang Kristen menjalankannya itu tidak mudah, pasti banyak hambatannya, pasti banyak hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus tidak boleh kita lakukan gitu. Terus sebagai taruna, sebagai orang Kristen juga kita harus punya hikmat. Jadi yang namanya hikmat itu kalau adik-adik dan kakak layan bisa pahami, benar adalah benar, gitu. Jadi nggak boleh itu namanya tapi ada tapinya gitu. Ah nggak apa-apa lah gue berbohong, gitu. Kan itu demi kebaikan, gitu. Ah nggak apa-apa lah gue nggak belajar, toh gue udah pintar gitu. Kita juga harus punya hikmat untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu menjadi saksi. Seperti rasul-rasul yang tadi udah dijelaskan, mereka itu menjadi saksi. Gitu. Saksi siapa? Saksi hidupnya Tuhan Yesus di dunia ini. Gitu. Bahwa ketika kita setiap hari bergaul akrab karib dengan Tuhan Yesus, berarti kita melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus terhadap dunia ini. Nah, kita ini, taruna-taruni Silo ini adalah orang-orang Kristen yang menjadi saksi di dunia ini. Nah, bicara tadi yang tidak mudah gitu ya. Nah, pastinya sebagai orang Kristen kita punya hambatan. Nah, coba kalau Kak Afi mau tanya nih sama adik-adik ya. Hambatan kita sebagai taruni atau sebagai orang Kristen apa sih? Ayo. Siapa? Evelyn. Evelyn. Hambatan kita sebagai taruni atau orang Kristen apa? Kira-kira satu aja sebutin. Kayak dibeda-bedakan gitu sama orang lain. Beda-bedakan sama orang lain. Ini beda-bedakannya dalam hal apa nih? Dalam hal milih-milih teman gitu, Kak. Beda-bedain agama. Iya, dalam pergaulan berarti ya. Pergaulan kita dengan teman-teman kita ya. Ya, kan kita berbeda agama, beda suku, beda budaya. Mungkin ada yang beda cara makan, ya kan? Beda makanan minuman favorit gitu. Banyak ya perbedaan kita di pergaulan ya. Oke, itu satu hambatan. Lagi, coba. Olive. Nih, tetangga. Olive. Tadi pertanyaannya apa sih, Kak Afi? Ih, kamu nanya-nanya gimana sih? Tadi udah diajuin, lagi ke WC ya? Olive nggak denger tahu. Hambatan kita sebagai taruna atau orang Kristen itu apa? Hambatannya. Kalau tadi Evelyn bilang dalam pergaulan, kan kadang-kadang ada perbedaan tuh. Agama gitu kan. Perbedaan, beda-bedain temen. Apa kira-kira kalau Olive? Hambatannya, Kak Afi. Bingung gue tuh mau jawab apa. Yang nggak sama kayak Evelyn pokoknya. Hambatannya apanya? Nanya Oma. Apa yang paling sederhana lah? Di sekolah contohnya, kalau di sekolah hambatan apa? Di sekolah atau di rumah? Belajar pendidikan agamanya kurang. Oke, belajar pendidikan agamanya tuh kurang. Betul ya, kadang-kadang kan apalagi kalau negeri ya, yang dominannya kan Muslim ya.
Kadang-kadang kita juga belajar agama di sekolah nggak nyampe 50% ya. Kecuali yang memang ada kayak rokris, ada tambahannya gitu ya. Oke, Child, satu lagi terakhir. Iya. Child. Apa hambatan kita sebagai taruna atau orang Kristen? Hambatannya kan kalau kita itu, aduh ada Aldi deg-degan jawabnya. Aldi, tepuk telinga Aldi. Itu apa namanya hambatannya nih? Nggak usah yang beda agama deh, dari sesama orang Kristen aja kayak kita mageran buat ibadah kan itu hambatan juga kan Kak. Itu Iya. benar banget. Nyindir itu mah nyindir. Jangan gitu jangan Kak. Maksudnya nyindir Aldi gitu kan? Iya nyindir Aldi, emang dia males banget. Aduh, Aldi nih. Ya, benar, itu benar ya. Yang Evelyn, yang Olive, sama Lisael bilang itu benar gitu. Itu hambatan yang memang kita alami ya sebagai taruna-taruni GPIB ataupun sebagai orang Kristen gitu. Ya, kita sih sebenarnya nggak perlu jauh-jauh gitu ya untuk hambatan yang memang terjadi. Ya, yang tadi dibilang sama Evelyn tuh benar. Itu dalam pergaulan gitu ya. Itu susah banget kayaknya ya. Lebih susah nolak temen ya daripada nolak buat beribadah ya. Jadi kalau temen ngajak, aduh udah deh, kita ini aja minggu kan bisa ibadah sore gitu. Apalagi sekarang yang lagi online ya, ntar aja gitu. Jadi kayak temen lebih dominan dalam hidup kita ya, gitu, dalam pergaulan gitu. Ataupun untuk yang tadi dibilang kalau dalam pertemanan itu kan pasti kita ada punya perbedaan gitu. Nah, perbedaan itu seharusnya perbedaan itu yang menyatukan, tapi kadang-kadang perbedaan itu yang malah membuat kita jadi berantem dengan teman sendiri. Nah, yang kedua itu hambatan yang di sekolah gitu ya. Bukan hanya pelajaran agama gitu. Hambatan di sekolah adalah contohnya ya. Kalau ada pelajaran susah, kadang-kadang kita kan juga menjadi malas belajar ya. Padahal sekolah itu adalah salah satu tempat yang diberikan Tuhan juga untuk kita belajar. Gitu. Nah, yang ketiga, yang paling dekat sama kita yaitu keluarga. Gitu. Nah, itu rumah lah ya, rumah gitu. Nah, itu juga salah satu hambatan yang kadang-kadang kita punya gitu. Kadang-kadang perbedaan dengan keluarga sendiri gitu. Terus sering berantem sama adik kakak. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, terus yang keempat itu adalah pelayanan kita sendiri gitu. Contohnya adik-adik di sini adalah di PT. Nah, itu salah satu. Jadi yang tadi saya bilang kadang-kadang ya mager lah ya. Kalau mager kayaknya itu lebih enak tiduran, apalagi kalau lagi hujan ya, dingin-dingin. Tapi di antara keempat ini, hambatan yang paling besar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau diri kita berani menolak, gitu ya, mau lebih taat dan dekat sama Tuhan, sebenarnya hambatan itu bisa kita atasi. Gitu. Karena semuanya berasal dari keinginan diri kita sendiri, gitu, kedagingan kita. Gitu. Kedagingan kita lebih besar dari hubungan kita dengan Tuhan atau tidak. Nah, lalu pertanyaannya sekarang dengan semua hambatan-hambatan yang tadi adik-adik jelasin ya, dan yang sudah mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apa Allah tetap yang terutama buat kita? Gitu. Dengan meskipun kita mengalami berbagai macam hambatan, berbagai macam cobaan, Allah tetap utama nggak sih buat kita? Nah, lalu bagaimana caranya supaya Allah menjadi yang terutama buat kita? Nah, apa sih yang kita butuhin? Itu ada 3 hal yang kita butuhin. Ya. Yang pertama itu taat. Jadi adik-adik harus tetap taat dengan yang paling sederhana lah yang sering adik-adik sebutin ya, baca Alkitab dan berdoa. Nah, 2 hal itu aja
Udah adik-adik lakukan belum tiap hari? Atau dilakukannya kalau tiap ingat, bukan tiap hari ya, tiap ingat malah. Terus yang kedua itu adalah keteguhan hati. Nah, yang namanya teguh hati yang tadi berhikmat gitu. Pokoknya benar adalah benar ya. Nggak ada namanya kita tuh abu-abu, hitam atau putih ya, pilihannya. Ya, nggak ada abu-abu. Pokoknya tengah-tengah lah Kak. Pokoknya gue kalau saudara gue yang ngomong, pokoknya itu benar lah. Gitu. Kalau teman gue yang ngomong, pokoknya itu benar lah. Kita harus teguh, punya keteguhan hati. Nah, yang terakhir itu adalah berani. Yang namanya kita sebagai saksi Tuhan di dunia ini, memberitakan Injil, kita harus punya keberanian. Nah, 3 hal itu aja adik-adik harus lakukan dan harus diingat setiap hari bahwa menjadikan Allah yang utama itu lebih penting. Ya, seperti yang tadi dibilang di Kisah Para Rasul yang tadi yang kita baca, ayat yang ke-29. Ya. Coba Audi, masih ada kan Audi? Audi boleh bacain yang ayat 29-nya. Suaraku ada gak, Kavi? Ada. Kedengeran. Ayat 29 ya? Ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, thank you Audi. Nah, itu dia. Ya, poinnya adalah kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, gitu. Jadi, tapi bukannya Kavi ngajarin supaya nggak taat sama orang tua ya, bukan hal seperti itu gitu. Karena kan orang tua tetap dititip gitu, kita titipan gitu. Di dunia ini orang tua yang menjaga kita gitu. Tapi dalam arti adalah dengan kita mentaati orang tua gitu, kita itu justru malah mentaati Allah gitu. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kita harus lebih mementingkan Allah dalam kehidupan kita, gitu. Jadi melakukan firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, itu yang lebih utama, gitu. Jadi hambatan apapun kita harus menjadikan Allah yang paling utama, ya, bukan yang kedua ya, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bahkan pilihan yang terakhir, bukan ya. Jadi harus yang paling utama. Oke. Itu yang mau Kavi bagikan. Ada sharing, ada cerita, atau ada pertanyaan dari adik-adik? Ada? Atau dari kakak Layan, ada tambahan? Kak Debo? Nggak ada? Kak Debo, Kak Sem? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, dari adik-adik, ada yang mau sharing? Mungkin Kak Aldi mau nyanyi lagi kali di sini. Kak Aldi boleh. Iya kayaknya. Banyak dia udah siapin tadi, udah latihan dia. Anak kecil. Ya udah. Kenapa jadi nyanyi nih? Oke, kalau nggak ada yang mau sharing, nggak ada yang mau cerita lagi, amin, dan biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Oke, kita mau nyanyi dulu ya, Kak Debo ya, untuk merespon firman kita pada siang hari ini. Oke. Iya. Makasih Kavi firmannya. Selanjutnya kita nyanyi dari KMM 97 ya, adik-adik dan kakak semua, di jalan hidup yang lebar sempit. Yuk, kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau panas. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Adik-adik ada yang mau didoakan? Ada pokok-pokok doa yang mau didoakan dari adik-adik atau kakak layan? Yang sakit atau lagi ujian, lagi ulangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan, dalam ibadah persekutuan taruna kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan kami menjadi rasul-rasul dan saksi-Mu di dunia ini ya Tuhan. Sedari kami muda ya Tuhan, meskipun masih usia kami ya Tuhan, masih usia muda ya Tuhan, biarkan ya Tuhan melalui diri kami dan kehidupan kami ya Tuhan, taruna-taruni Silo ini ya Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami, dalam keluarga kami, di sekolah kami, dalam pergaulan kami, dalam pelayanan kami, maupun dalam diri kami sendiri ya Tuhan. Begitu banyak hambatan dan cobaan yang kami lalui, tapi biarkan ya Tuhan, dengan segala macam cobaan dan hambatan yang kami lalui itu ya Tuhan, kami bisa tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dunia ini ya Tuhan. Jangan biarkan hambatan yang terjadi dalam kehidupan kami malah membuat kami ya Tuhan makin menjauh ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarkan ya Tuhan untuk secara khusus kami berdoa untuk PT Silo ya Tuhan. Dengan segala macam kegiatan yang kami lalui ya, dan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga kegiatan-kegiatan PT ya Tuhan dapat berjalan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat ibadah kami secara virtual ini ya Tuhan, secara online ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, berkati adik-adik layan yang belum sempat hadir ya Tuhan, ketuk pintu hati mereka ya Tuhan untuk bisa kembali berkumpul beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih untuk adik-adik layan yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan, atas firman yang telah mereka dengar ya Tuhan, bukan hanya berhenti di telinga mereka ya Tuhan, tapi mereka bisa lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan ya Tuhan, kakak layan persekutuan taruna ya Tuhan, biarkan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan sehari-hari ya Tuhan, tapi kami tetap bisa melayani ya Tuhan, untuk melayani di PT ya Tuhan. Juga untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Silo ya Tuhan, dengan ke-6 Pelkat dan komisi-komisi yang ada ya Tuhan, serta PHMJ dan majelis yang lain ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan pribadi kami satu persatu ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan kami bisa membangun GPIB Silo ya Tuhan, dan menghadirkan kerajaan-Mu ya Tuhan dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati dengan Indonesia ya Tuhan, dengan segala macam bencana dan banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, melalui segala macam yang terjadi, kami yakin dan percaya itu semua karena cinta kasih-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, warga Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk hari-hari kami selanjutnya ya Tuhan, 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau yang menjadikan baik ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dan membuat Engkau menjadi yang paling utama dalam kehidupan kami ya Tuhan, bukan manusia ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Silakan balik ke Kak Deborah. Terima kasih Kak Afi. Sekarang sebelum kita masuk ke penutup, kita coba dengar info singkat dulu ya. Seperti biasa, persembahan itu bisa diberikan langsung ke gereja atau bisa melalui QR Code yang tertera di waktu jemaat atau saat ibadah. Dan juga bisa ditransfer ke Bank BRI di nomor rekening yang tertera di sini. Selanjutnya minggu depan juga tetap akan diadakan sharing online via Zoom. Link Zoom yang diberikan itu setiap minggu tetap sama ya adik-adik dan kakak-kakak, jadi kita joinnya tetap di link yang sama. Juga bagi adik-adik layan yang butuh didoakan, silakan menghubungi kakak-kakak layan supaya kita bisa bantu dukung juga dalam doa. Selanjutnya nih, untuk merefleksikan firman yang tadi, yang sudah kita dengar bersama-sama, kita akan nyanyi lagu yang terutama. Mungkin ada yang udah tahu lagunya, atau mungkin ada yang belum tahu lagunya. Kita nyanyi bersama-sama untuk lagu yang terutama. 1, 2. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Untuk doa penutup, Kafi. Oke, adik-adik dan kakak layan semua yang hadir pada siang hari ini, kita mau mengakhiri ibadah kita, online sharing kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih karena Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami, ibadah PT, online sharing pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, saksi-saksi-Mu di dunia ini, adik-adik layan maupun kakak-kakak layan. Biarkan ya Tuhan dalam hari-hari kami tetap melakukan sesuai firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas hal itu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Ibadah kita selesai. Adik-adik dan kakak layan boleh kita bersatu teduh sejenak dulu.
Oke. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak Layan, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Happy Tadi aku- Sunday, Kak Afi.